Udah menikah? Oh belum. Jangan Udah menikah ya? Tadi bukan suami istri. Habis deket-deketan. Tadi ada anak kecil di antara kalian. Oh ini lajang semua ya? Oh sudah, ya, ngaku tadi. Oh udah ya. Oh cuma siapa yang udah menikah ya? Yang lain gak ngaku atau gimana ini? Setelah saya menikah, saya menyadari satu hal bahwa ada di kita tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa generasi selanjutnya itu bisa hidup lebih enak daripada kita, bisa hidup lebih nyaman daripada kita. Saya ngeliat anak saya itu polos gitu, jadi dia ngomong apa adanya, dan saya khawatir ketika dia tumbuh besar hidup di Indonesia yang belum dilengkapi kemampuan untuk berpikiran terbuka. Harus ditakuin, Indonesia ini belum bisa hidup terbuka. Terbuka itu berarti saya mungkin nggak setuju sama pendapat Anda, tapi saya bisa terima. Yang terjadi di Indonesia adalah kalau Anda tidak sependapat dengan saya, berarti salah satu di antara kita berdua pasti salah, dan kemungkinan besar saya ini benar, maka Anda pasti salah. Dalam usaha untuk membuat orang lain salah, sering sekali terjadi konflik karena yang satu nggak merasa salah. Akhirnya di Indonesia sering sekali kita lihat orang berantem. Ada yang bilang Indonesia nggak siap untuk berbeda agama. Kita sering lihat konflik antar agama, tapi sebenarnya enggak. Orang Indonesia itu bukan siap perbedaan agama, nggak siap untuk berbeda. Yang satu pakai Windows, yang satu pakai Mac, berantem di Twitter. Yang satu pakai Samsung, yang satu pakai iPhone, itu berantem begitu. Yang satu suka Manchester United, yang satu suka Arsenal, berantem juga. Indonesia ini apapun yang menjadi perbedaan jadi alasan untuk berantem. Nah, sensitivitas yang terlalu tinggi ini membuat orang agak bergerak susah untuk berkomedi. Padahal komedi adalah salah satu cara membawa kebenaran ke permukaan. Saya tahu ini karena saya ngobrol sama Om Indro almarhum dari Warkop. Om Indro almarhum. Dia salah satu yang belum almarhum maksudnya. Tolong teman-teman media jangan ditulis ya. Kenapa kesana ya? Saya lagi mikir dia sesuatu yang belum almarhum, ngomong Indro almarhum. Kalau jadi merinding. Ya, sama Mas Indro, Om Indro. Dia cerita tentang kenapa ada kalimat tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Katanya zaman dulu, teman-teman kalau tahu Warkop mungkin tahu dari film kali ya. Kalau di film kan banyak sekali payudara berserakan ya, dan paha di mana-mana. Tapi di radio dan di panggung nggak seperti itu. Jadi mereka di bioskop tuh nyari duit, idealisme tuh di panggung dan di radio. Di panggung dan di radio itu mereka sangat kritis secara sosial politik. Terutama dalam konteks politik membuat mereka sering diteror. Waktu mereka siaran radio membawa komedi yang nyerempet politik, mereka diteror. Makanya muncul tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, karena usaha mereka untuk membawa kebenaran lewat komedi itu dilarang sama Orba. Saya pikir sekarang eranya sudah berubah, tapi waktu itu saya punya acara provokatif praktif yang akhirnya mati gara-gara menyinggung seorang menteri. Jadi saya pikir ternyata zaman belum berubah, dan memang kita masih harus memperjuangkan kemerdekaan dalam bercanda. Dan ketika saya bilang merdeka, bukan bebas sembarangan. Wah gila nih Panji ini merdeka dalam bercanda, berarti ngomongnya boleh bebas dong. Akhirnya menyinggung perasaan orang. Ya nggak juga. Ketika Indonesia merdeka, ada hukum dong. Ketika Indonesia merdeka, kan kita nggak boleh nyomot makanan orang atau minuman orang. Tetap ada aturan. Merdeka itu kan adalah kebebasan yang diberikan dengan alasan kita bisa mempertanggungjawabkan kebebasan tersebut. Nah, merdeka dalam bercanda itu adalah ajakan atau misi saya supaya kita semua bisa bercanda tapi bertanggung jawab dengan candaannya. Kalau mau ngomong jorok, tapi ada argumennya, jangan sekedar ngomong jorok. Saya ambil contoh nih ya. Ini contoh yang sering sekali saya gunakan. Ada yang tahu stand up comedian namanya Jessica Farolan? Jessica Farolan adalah seorang stand up comedian perempuan. Jangan kaget ya. Saya tahu ntar ada shock. Astagfirullah. Mati ya dulu. Jessica Farolan punya materi komedi yang membedah kata-kata dalam kamus, ya, membedah kata-kata dalam kamus. Salah satu bit komedinya adalah dia bilang orang itu suka salah menggunakan kata dalam bahasa Indonesia. Contoh galau dipakai sembarangan. Salah satu kata yang sering dipakai sembarangan adalah kata memek. Jangan kaget ya. Yang kita tahu memek itu kan alat kelamin perempuan. Tapi di kamus besar bahasa Indonesia, memek itu artinya merengek. Kalau kalian buka kamus besar bahasa Indonesia, beli aja sekarang di toko buku. Langsung bapak-bapak, beli di mana ya kamus ya? Kalau kalian buka kamus,
Memek itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya merengek. Artinya penggunaannya adalah dalam sehari-hari harusnya, duh kamu belum makan aja memek deh. Nah, ketika dia ngeluarin itu, orang kan kaget, tersinggung dia. Hei, hati-hati kamu ngomong memek, itu kan jorok. Tapi Jessica Varona argumentatif. Lo jorok dari mana? Nih baca kamus besar bahasa Indonesia. Kenapa saya nggak boleh ngomong memek dalam konteks merengek? Orang bukunya ada, kenapa nggak bukunya aja Anda bakar? Anda kesini, Anda ketemu kamus, buka kamus besar bahasa Indonesia. Di aplikasi iPhone pun ada. Tulis memek, yang keluar ada yang merengek. Nah cuman kan dia ngomong kata memek, tapi kan argumentatif gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi kita sebenarnya bebas ngomong apapun selama kita argumentatif dan bisa mempertanggungjawabkan. Contoh, kata titit, berdiri sendiri. Ada yang salah nggak dengan kata itu? Nggak ada yang salah. Ya nggak? Kayak bunyi handphone masuk titit gitu, ada SMS atau apa gitu kan? Kalau digunakan dalam konteks tertentu bisa berubah maknanya. Contoh, kalau misalkan saya ke dokter kulit dan kelamin, saya bilang dokter titik saya sakit, nggak ada yang salah kan? Tapi kalau misalnya saya terima tagihan, saya bilang dokter tagihannya mahal banget nih titit, nah itu baru salah. Ngerti nggak? Jadi sebuah kata itu tidak pernah negatif, tapi konteksnya yang membuat dia jadi negatif. Ambil contoh lagi deh, kata kafir. Kita pikir kafir adalah sesuatu yang negatif, betul? Karena sering digunakan dalam konteks yang negatif. Padahal kan la ayyuhal kafirun la ta'budu ma ta'budun, wahai orang kafir, Anda menyembah yang tidak saya sembah, kan gitu kan? Secara definisi kafir adalah mereka yang tidak menyembah apa yang kita sembah gitu. Jadi nggak ada konotasi negatif, cuman digunakannya diisi emosi kata kafirnya, kan beda. Ada yang tidak beragama Islam di sini? Ada? Misalkan kamu ya, misalkan kamu di mata saya adalah seorang kafir, biasa aja, kan beda. Di mata saya Anda itu kafir, nah itu beda kan? Ngerti nggak? Paham maksud saya? Jadi merdeka dalam bercanda artinya kita bisa menggunakan apapun untuk bercanda selama kita argumentatif bahwa ada dasar dari obrolan itu. Ini jadi penting bagi saya karena saya ngeliat banyak orang naik panggung stand up comedy cuma untuk ngomong jorok, cuma untuk mencak-mencak, dan itu merusak stand up comedy. Kalau pengen naik, pengen ngomong yang terkesan kasar, harus ada argumentasinya. Bebas kok kita sekarang. Ayo kita perjuangkan kebebasan untuk bercanda selama kita bisa pertanggungjawabkan kebebasannya. Itulah konsep merdeka dalam bercanda. Oke, kebolaan lo.